Dan pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kepala Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan DKI Jakarta, Bapak Satriadi Gunawan. Selamat malam, Pak Satriadi. Malam, Mbak. Malam. Ya, Pak Satriadi, bisa Anda jelaskan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh petugas damkar saat ini dan bagaimana situasi terkini untuk kondisi kebakaran itu sendiri? Ya. Jadi terima kasih. Ya, alhamdulillah ini kondisi saat ini TKP sudah proses pendinginan untuk area yang deponya dan daerah pemukiman yang terdampak dari kebakaran di daerah pemukiman sekitar. Jadi sudah proses pendinginan, Mbak, sudah tidak ada api, hanya tinggal proses bara-baranya saja. Baik, sudah ada upaya pendinginan di area depo dan juga permukiman warga. Artinya Betul. upaya atau kebakaran yang terjadi sudah dapat dikendalikan, Pak Satriadi? Sudah, Mbak. Sudah kita kendalikan. Pak Satriadi, sebelumnya ada informasi bahwa terjadi beberapa ledakan. Bagaimana sebetulnya situasi saat kebakaran itu terjadi? Ya, memang informasi sementara yang kami dapat dari masyarakat sebelum terjadi kebakaran memang ada ledakan, ada beberapa kali ledakan. Nah, kemudian maka terjadi letupan api kan. Nah, karena memang depo itu berdekatan dengan pemukiman sekitar, maka berdampak terhadap perambatan ke pemukiman-pemukiman. Nah, memang pada saat awal kita sudah fokus kepada bagaimana agar kebakaran yang di depo itu tidak terjadi perambatan ke daerah pemukiman. Ya. Jadi memang saat ini sekarang kondisinya sudah proses pendinginan, jadi bisa kita nyatakan pendinginan, api itu sudah tidak ada. Tinggal bagaimana kita memadamkan bara-bara yang tersisa. Baik, Pak Satriadi, bisa Anda konfirmasi berapa luasan dampak dari kebakaran ini untuk di depo sendiri? Berapa banyak pipa yang terbakar misalnya? Kalau kami belum bisa memprediksikan berapa luasnya ya, tapi yang pasti kita mengerahkan sekitar 52 unit dengan jumlah personil sekitar 250 orang. Baik, sudah diturunkan 52 unit pemadam dan 250 personil orang begitu ya untuk upaya pemadaman itu sendiri. Lalu Betul. Untuk rumah warga sendiri, ini begitu dekat dengan depo dan kemudian terdampak. Luasannya seperti apa untuk dampak kepada permukiman warga, terhadap permukiman warga, Pak Satriadi? Ya, kalau jumlahnya belum bisa kita pastikan, ya. Cuman lumayan luas ini, karena memang depo Lupang itu bersebelahan dengan pemukiman yang padat dan bangunannya semi permanen, jadi potensi perambatannya sangat berpotensi. Oke. Adakah kesulitan selama upaya pemadaman, Pak Satriadi, dan saat ini masih adakah rumah warga yang kondisinya terbakar atau seperti apa? Sudah nggak ada, Mbak. Kalau yang terbakar sudah nggak ada, sudah tinggal tadi saya sampaikan tinggal proses pendinginan itu jadi tinggal bara-baranya saja yang kita pastikan bahwa api tidak lagi bisa ada dan menjalar. Baik. Adakah kesulitan, Pak Satriadi, selama upaya pemadaman dan juga pendinginan? Ya, kesulitan yang kami alami memang karena jalannya sempit, ya, jalan-jalan sempit, kemudian juga padat hunian, dan pada saat itu memang arus listrik masih ada. Makanya kita segera terus berangsur-angsur menambah jumlah personil dan unit untuk bisa cepat membackup dan mengantisipasi kebakaran. Baik, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim pemadam kebakaran? Ya, saat ini kita sedang menyisir
lokasi TKP agar yang kita padamkan lah sampai dengan betul-betul tidak memiliki potensi terjadinya kebakaran lagi. Baik, Pak Satriadi, apakah masih ada potensi para korban yang terjebak di dalam reruntuhan dampak dari kebakaran ini, atau seperti apa Pak kondisinya saat ini proses pendinginan? Ya, jadi kalau korban sementara ini memang ada korban luka dari pihak masyarakat yang sudah dilarikan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dan memang informasi yang kami dapatkan ada beberapa warga dan sekitar informasinya ada 2 atau 3 orang yang meninggal, tapi yang lainnya luka bakar yang sudah kita evakuasi ke rumah sakit terdekat. Baik, saat ini proses pendinginan masih berlangsung dan upaya untuk pencarian korban juga masih dilakukan. Terima kasih Bapak Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan DKI Jakarta atas informasinya. Pemirsa, selanjutnya kita akan terhubung bersama dengan koresponden MGN Yurike Budiman. Selamat malam Yurike. Ya, Yurike, bisa Anda gambarkan situasi terkini di tempat Anda melaporkan seperti apa dan sejauh mana proses pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran dilakukan? Baik, saat ini saya sedang berada di ujung gang Jalan Koramil, di mana lokasi di dalam paling ujung adalah lokasi tempat kebakaran yang dekat dengan pemukiman warga. Dan menurut keterangan Kapolres Jakarta Utara, sudah merambat ke 2 RW di wilayah tersebut. Dan hingga kini masih banyak petugas gabungan dari TNI dan juga Polri yang berjibaku untuk mengevakuasi warga yang mungkin masih terjebak di dalam. Jadi, baik, bagaimana situasinya saat ini? Apa kendala yang ditemukan oleh petugas saat evakuasi berlangsung, Yurike? Baik, tadi di ujung dekat dengan lokasi kejadian, petugas sempat beradu mulut dengan warga yang memaksa untuk merangsek masuk untuk mendekati lokasi kejadian. Padahal di situ sudah digaris polisi dan sudah clear area, tidak ada yang boleh lagi memasuki, termasuk warga. Dan warga sempat memaksa karena menurut warga orang tua beliau berada di dalam. Mungkin kendalanya itu karena jalur ini adalah jalur satu-satunya jalur untuk evakuasi warga. Tadi. Baik, lalu berdasarkan pantauan Anda, seperti apa saat ini proses pendinginan? Apakah memang sudah sepenuhnya padam? Apakah masih ada bara-bara yang tersisa dari kebakaran yang terjadi? Masih terlihat asap dari kejauhan, namun sudah lebih mengecil lagi dan tidak sepertinya sudah tidak terlalu api tidak terlalu berkobar. Yurike, apakah Anda melihat korban luka dan juga mungkin korban meninggal dunia di sekitar lokasi Anda melaporkan sebelumnya? Ya, berdasarkan pantauan saya di lokasi sudah beberapa kantong jenazah yang dikeluarkan dan sudah ada 14 orang dari data yang kami dapat, 14 orang yang meninggal dunia di lokasi. Baik Yurike, kita tahan dulu. Baik Yurike, kita tahan dulu, nanti kita akan tersambung lagi dengan Anda dan pemirsa, kita akan mendengarkan keterangan pers dari Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman, yang sudah bergabung bersama rekan-rekan jurnalis di lokasi.